Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk Bapak dan Ibu di edukasi rutin kita pada siang hari ini. Tema kali ini saya mau bahas tentang tutorial penggunaan M-Stock. M-Stock sendiri aplikasi terbaru dari Mirai Asset, ya. Nah, tapi versi HP ya, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang belum download M-Stock yang HP ya di HP, silakan download di Play Store atau App Store ya. M strip stock ya. Nanti saya kasih tunjuk logonya. Di-download saja. Nanti bisa dicoba login dengan menggunakan user ID dan password NeoHots Bapak dan Ibu ya. Jadi M-Stock ini adalah aplikasi terbaru yang bisa saya bilang lebih lebih canggih lah fitur-fiturnya dibanding dengan NeoHots ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dikomparasikan juga antara penggunaan NeoHots dan M-Stock-nya gitu. Oke, sebentar ya. Saya mau share screen dulu nih. Yes, ya Bapak Ibu. Oke, sudah terlihat di kamera ya. Jadi, Bapak Ibu, ini adalah tiga aplikasi dari Mirai Asset ya. Cukup banyak memang. Ya, tapi boleh boleh salah duanya aja di-download. Jadi Bapak Ibu silakan pakai NeoHots. Bagi yang sudah familiar, Jis, saya lebih suka pakai NeoHots. Udah males ganti-ganti password. Sorry, males ganti-ganti aplikasi. Ya silakan. Terus gunakan NeoHots. Tapi kalau mau yang lebih canggih lagi, ya banyak fitur-fitur yang ada di M-Stock tapi tidak ada di NeoHots ya. Nah silakan juga di-download Bapak Ibu. Ya sesekali login di M-Stock silakan ya. Kalau untuk transaksi boleh di aplikasi NeoHot saja gitu karena akan lebih familiar di NeoHot nih. Navi aplikasi untuk pembelian reksadana. Transaksi reksadana itu melalui aplikasi ini ya, Navi ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau setiap kali mau beli reksadana di aplikasi ini. Ketiga aplikasi ini bisa login dengan menggunakan ID yang sama, user ID dan user ID, password dan PIN yang sama. Jadi satu akun untuk ketiga aplikasi ini. Jangan lupa juga perhatikan ya logo dari M-Stock sendiri seperti ini Navi dan Neohots Mobile. Karena di Play Store maupun App Store itu banyak aplikasi tiruan. Seperti kalau tidak salah saya sempat mau download M-Stock itu ada juga aplikasi M-Stock ya. Itu aplikasi tiruan dan berbahaya kalau kita download ataupun login ke situ karena bisa jadi itu penipuan itu. Perhatikan logonya seperti ini ya. Nah, fokus kita hari ini adalah di M-Stock ya, Bapak Ibu, di sini. Saya coba login dulu. Oke. Nah, pertama, silahkan coba uh, user ID dan passwordnya ya, dimasukkan. Jangan lupa diklik simbol mata. Takutnya ada salah juga ya, simbol mata dan passwordnya. Oke, jangan lupa. Klik login. Nah, seperti ini ya, saya mungkin salah masukkan password nih. Klik login ya. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Ada informasi iklan ya, iklan mengenai obligasi. Oke, bisa dibeli juga melalui M-Stock. Obligasi, Bapak Ibu yang suka obligasi, punya dana nganggur, suka yang fixed return ya, fixed rate ya. Nah, bisa beli obligasi melalui M-Stock. Saya mau saham aja, Jis. Oke, kita keluarkan aja nih. Tampilan awal seperti ini. Ya, lumayan saya bilang cukup komplit ya, cukup komplit nih
di sini. Nah, saya kasih penjelasan dulu dari atas ya, IHSG di sini. Uh, minusnya lumayan 2% ya hari ini. Wait and see untuk saham. Saya sudah apa kasih insight ya dari ke grup maupun ke personal Bapak Ibu ya bahwa hari ini tadi ada insight dari tim riset Mirai bahwa memang kita dibombardir sentimen negatif nih. Ya Bapak Ibu, silakan dibaca-baca yang saya kirim tadi ke grup. Minusnya segini, 2%-an, oke. Ini chartnya, ya. Dalam 1 tahun, 1 tick, 1 menit bisa diganti-ganti aja, ya. Nah, bisa dikepoin sendiri aja nih Bapak Ibu. Open, high, low, bisa terlihat sendiri di sini ya. Pagi ini open dibuka di harga berapa, IHSG, high-nya berapa, low-nya sempat ke berapa, frekuensi transaksi ya, frekuensi jumlah investor yang transaksi baik beli maupun jual. Nah, di sini bisa kelihatan 800.000 investor yang melakukan transaksi. Secara valuasi, secara nilai transaksi total 7,6 triliun terjadi perputaran di saham hari ini. Lotnya sebanyak 122 miliar, ya. Lalu di sini ada banyak menu. Nah, ini nih yang menarik Bapak Ibu. Maya, ya, menu-menu yang baru nih, new-new ya. Maya, ini robot AI dari Mirai Asset, asisten intelijen ya. Apa? Nanti mungkin sedikit saya jelaskan kalau Bapak dan Ibu mau apa? Mau penjelasannya. Bonds kalau mau beli obligasi bisa di sini, diklik-klik aja. Nah, indeks ya, running trade, berita nih. Nah, Bapak Ibu, berita juga penting ya. Jadi di Mirai Asset sendiri ya, ada website resmi dari Mirai Asset yaitu fima.co.id, FIMA. Nah, beritanya muncul di sini. Coba kita klik. Nah, di sini ada banyak sekali yang paling update adalah di jam 12 tadi ya, mengenai inflasi. Silakan yang suka baca-baca berita daripada beli langganan koran, mending langganan Mirai Aset aja. Sorry, bukan langganan. Mending jadi nasabah Mirai Aset aja. Ya, gratis semua berita ini Bapak Ibu. Stok sektor ya, kita lihat. Di sini kita bisa lihat, oh, sektor-sektor kayak basic industri, kemarin finance ya, terutama nih minusnya sampai dengan saat ini 1,1%. Kemarin teknologi juga sempat naik 7%. Ya, kalau Bapak dan Ibu ikuti IHSG kemarin naik 7% di sektor teknologi. Mayoritas saham teknologi naik karena berita Danantara ya. Sorry, listing launchingnya Danantara ya. Nah, membuat sektor teknologi naik. Nah, kalau kita klik sektor teknologi ada banyak sekali saham-saham teknologi di sini. Ini yang saya bilang tadi si apa M-Stock ini cukup cukup komplit ya fiturnya walaupun masih ada beberapa yang belum ada. Nanti saya jelaskan ya. Jadi kita bisa tahu oh ternyata di sektor teknologi ada saham-saham ini nih. Ada saham Bukalapak, ada saham DCII, ya, Goto dan lain-lainnya. Nah, bisa dicek sendiri. Saham energi apa, healthcare apa aja, udah udah tersaring nih. Jadi gampang banget Bapak dan Ibu, nggak perlu, Mas, Jis, Unilever di bagian mana sih? Coba Bu, saya cari di Google dulu, nggak perlu. Dari M-Stock kita sudah bisa tahu. Kita cari aja mungkin di consumer cycle ya, atau ini consumer non cycle ya. Coba kita cek, ada nggak Unilever di sini? Sepertinya ada. Ya bisa dikepoin sendiri ya. Ah, ada nih tadi. Maaf. Nah ini Unilever. Ya. Ada banyak sekali Unilever di sini. Pasti Bapak dan Ibu bertanya-tanya ya. Ini maksudnya apa, Jis? Ini maksudnya apa, Jis? Kok banyak sekali Unilever? Ini waran terstruktur, Bapak Ibu. Waran terstruktur ini penjamin emisinya adalah sekuritas. Jadi dia minjem nama Unilever aja nih untuk kita transaksikan. Tapi ada masa expirednya ya Bapak Ibu. Jadi boleh kalau Bapak dan Ibu mau coba beli silahkan. Tapi saya nggak rekomen lah beli saham Unilevernya aja biar dapat dividen. Tapi kalau hanya sekedar mau dapat profit atau untungnya aja nih, cari gain or loss-nya aja boleh silahkan ini ditransaksikan gitu. Transaksinya sama aja. Nah, terjawab ya. Kita kembali ke home. Nah, ada juga di sini tax report. Oke.
Sekarang zamannya bukan bulannya lapor pajak Bapak Ibu. Jangan lupa saham juga wajib dilaporkan ya Bapak Ibu. Tapi tidak perlu dibayarkan lagi karena saat Bapak dan Ibu melakukan aksi jual dan beli mendapatkan dividen itu semua sudah dipotong pajak. Jadi kita tinggal lapor aja ke DJP online ya bahwa oh tahun 2024 kita dapat dividen dari saham Unilever misalkan, dapat dividen dari saham BRI nominalnya berapa, cek di email ya, atau ya kita klik aja ini tax report. Nah ya, select tax year-nya, kita klik 2024, kita klik download report ya. Nah, canggih sekali M-Stock ini Bapak Ibu. Ya pelan-pelan mungkin Bapak dan Ibu bisa download M-Stock dan sesekali coba transaksi di M-Stock supaya nantinya bisa lebih familiar di M-Stock. Nah, ini ya contoh apa namanya? Passwordnya ya. Bisa dipelajari sendiri. Balik lagi ke home, running trade ya umum lah ya Bapak Ibu. Indeks juga sama, chart ya. Chart indeks ya juga sama. Bonds, oke lah saya jelaskan. Bonds, Maya nanti belakangan aja. Soalnya kalau jelasin Maya sekarang takut habis waktunya Bapak Ibu. Nah, bonds di sini ya ada banyak sekali FR ya fixed rate dari bonds, ada yang 11%, 97%, 10%. Bapak dan Ibu mungkin yang suka main obligasi, suka investasi obligasi, nah ini bisa dijadikan alternatif ya. Nah, contoh aja nih, contoh aja ya, saya mau beli FR 040. Oh, saya klik, nah di sini satu unit 1 juta, jadi minimal pembelian 1 juta. Saya mau beli 2 juta misalkan ya. Total estimasi return yang saya terima sekitar 51.000. Kalau saya simpan kurang lebih sekitar berapa ya? 6 bulan ya, tenor 6 bulan. Nah ini, selama 6 bulan saya dapat 51.000 dari 2 juta ini. Tinggal klik buy gitu ya. Jangan deh Bapak Ibu, saya nggak mau beli obligasi dulu. Maya kita skip dulu, scroll ke bawah sebelum, oh sorry, klik more info aja deh. Klik more info, feed ya, masukan-masukan, komentar-komentar, broker rank ya, apa namanya, ranking broker kita lihat di sini ya, per hari ini, per hari ini kita lihat ya, oh sorry, dari tanggal 22, coba kita lihat per hari ini nih. Dari tanggal 25 aja deh, oh 25 belum bisa, 24 deh, belum belum kelihatan ya, nanti jam setengah 5 atau setengah 6 baru dibuka oleh bursa. Klik apply kemarin ya. Nah, Mirai Asset menempati peringkat kedua nih, transaksi terbesar. Pertama XL. Nggak tahu saya XL ini siapa, lupa saya. Nah, kalau sampai dengan bulan ini, oh sorry, sampai dengan di bulan ini, YP, hmm, ini kayaknya acak nih Bapak Ibu, ya masih acak, belum tahu saya cara filternya. Oke, YP 20T 44 ada di AK ya, dan masih banyak lagi. Nah ini transaksi ya Bapak Ibu, histori transaksi. Nah, ini belum belum bisa difilter gitu dari yang terbesar. Itu tadi watchlist ya, sama seperti di NeoHots, watchlist. Saya saya apa? Ini watchlist saya. Ini yang ini yang pernah saya buka sih Bapak Ibu ya. Kalau saya mau bikin watchlist sendiri bisa klik tambah aja. Nah, create new, add stock, edit, delete. Monggo silahkan dikepo-kepoin aja. Ini ini watchlist yang saya sudah miliki ya. Nah, silakan bebas judulnya mau apa aja. Balik lagi ke home, stock market, fund market ya, obligasi, ini reksadana ya, fund market ya. Nah, kita bisa si more. Bapak Ibu pokoknya yang suka berita-berita di sini juga lengkap. Oke. Ordinary stock ya, market trend kita bisa lihat di sini. Kita see more juga boleh. Nah, ini ya,
ditentukan yang paling tinggi adalah Goto transaksinya hari ini. Ya. Nah, jadi maka dia yang muncul paling atas. Lalu kedua ada Bukalapak. Kalau secara volume transaksi, kalau secara value kita belum tahu. BRI, BRI nyaris 1 triliun ya hari ini transaksinya, baik jual maupun beli. Bank Mandiri, WiFi juga nih sama nih Bapak Ibu. WiFi sekarang malah turun ya. Gitu, market trend ya. Gen Orlos, oke. Kita mau cari saham, ada saham IMAS, ARA, ada saham IMAS aja kayaknya yang ARA nih. MEN, ARA 10% ya. IATA juga ARA, Nine, ARA. Kemarin ada banyak sekali saham-saham ARA hari ini, sangat sedikit. Bahkan bisa dihitung jari ya. Karena memang market minus 2%-an. Luar biasa memang hari ini cobaannya. Semoga Bapak dan Ibu hari ini tidak transaksi. Karena kalau transaksi, hebat Bapak dan Ibu. Oke, lalu di sini World Index ya, indeks dunia ya. Ini S&P apa namanya? Dari Amerika, dari Asia, ada China gitu ya. Dari komoditas juga ada di sini ya. Komoditas oil, gold, coal, batu bara ya. Mata uang juga ada di sini. Simor aja, kepoin sendiri ya Bapak Ibu. News, Simor juga, kepoin sendiri. Sudah sampai bawah sudah full. Tadi ini sudah. Nah, sekarang simbol search ini buat apa? Kita klik, masukin sahamnya dong. Misalkan Telkom, misal ya. Nah, ini Telkom langsung otomatis masuk ke menu stok ya. Nah, ini stok Telkom. Di sini juga bisa terlihat ya. Tampilan awal Telkom seperti ini chartnya. Seperti RTI ya Bapak Ibu yang pelanggan setia RTI ya, tapi sekarang nggak bisa. Nah, si M-Stock ini solusi yang mirip-mirip dengan tampilan di RTI ya, gitu. Kita bisa lihat di sini Telkom open low high-nya berapa sampai dengan saat ini. Semuanya bisa kita lihat ya. IF-nya berapa ya. Pada pagi hari ini IF-nya pagi tadi 2560, IF-nya sebanyak 14.000 lot ya. Market cap-nya saat ini 200 triliun ya. Persentase marginnya nggak kelihatan di sini. Rekomendasi di sini banyak. Kebanyakan bilang buy. Ada 28 hold, ada 7. Sell 0. See more. Dari mana aja nih? Nah, ada dari CBRI, Dana Reksa, Indo Premier, kasih rekomendasi buy, semuanya buy. Target price-nya ada di sebelah kanan ya. Enak banget, simple banget Bapak Ibu. Ya, gitu. Nah, terus di bawah ada target price-nya 3.600 ya. Estimasi return bisa dilihat di sini 45% kalau sesuai. Ya, tapi kalau selagi kinerjanya masih bagus, fundamentalnya masih kuat ya, market seperti ini jadi peluang buat kita buat masuk ya. Karena saya pernah dengar seminarnya Lo Keng Hong ya. Dia bilang gini, buy in bad time, sell in good time. Kurang lebihnya begitu. Semoga apa cara saya bahasa saya nggak salah ya. Jadi beli di waktu atau di berita yang lagi kayak gini nih, lagi jelek-jeleknya, harga saham turun kita beli. Pas nanti lagi puncak-puncaknya orang-orang pada baru masuk ya kita jual. Kayak gitu. Di sini bisa kelihatan juga foreign buy, foreign sell, ya berapa di sini domestic buy. Memang mayoritas ya ya kita bisa tahu lah Telkom, Blue Chip masih mayoritas dipegang oleh asing. Sehingga ketika asing melakukan aksi beli maupun jual ya berdampak sekali kepada pergerakan harga sahamnya ya. Ini kita bisa filter juga 3 bulan, 1 bulan, 1 hari. Hari ini belum kelihatan. Masih yang kemarin ini Bapak Ibu. Gitu. Key metric. Nah, kita di sini bisa lihat dengan mudahnya kita bisa lihat di sini total ekuitasnya berapa, volume yang lembar saham yang dibagikan ada berapa, ya. Closing kemarin, book value-nya saat ini di harga berapa, PER-nya 10 kali, IPS-nya 178, PBV-nya, sorry,
PBR-nya ya, PBV lah kurang lebih 1,9. Book value per lembarnya adalah 1,3 ya, mirip-mirip ya sama book value ini last 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 book value ya. eh Harga terendah tahun ini, tertinggi tahun ini ya. Nah, kalau mau beli tinggal klik buy. Tapi nanti dulu. Nah, ada di sini simbol margin, tulisan margin. Artinya Telkom bisa menggunakan margin atau dana talangan yang disediakan oleh Mirai Asset. SMDA, Telkom masuk kategori saham syariah margin day trade akselerasi. Ya, jadi semua jenis akun bisa transaksi saham Telkom. Ada nggak yang nggak bisa? Coba BRI, mana dia? Nggak muncul. Eh, BBRI, nah ini dia. Nih, margin dan day trade aja ya Bapak Ibu yang bisa, yang warna orange ini. Margin dan day trade aja. Nah, lalu kalau kita mau lihat chart, kalau ini kan chartnya, ini jelek banget sih chartnya, simple banget. Saya kan teknikalis banget orangnya. Klik chart. Nah, keren gak nih Pak Bu? Biasa aja sih. Nah, ini ya kurang lebih kita bisa lihat chartnya. Cubit aja, cubit, cubit. Cubit dari atas ke bawah ya. Nah, ini bisa digerak-gerakin. Atau begini bisa nggak HP saya? Oh, belum bisa miring Bapak Ibu HP saya. Nah ini kita bisa tahu ya, si BRI sorry, kurang lebih chart ininya, chart daily-nya ya, chart daily-nya ini berada di area support. Nah ini udah dikasih tahu nih, yang titik-titik merah ini berada di area support. Nah ini 1 hari ya, Bank BRI. Oke, nah, ini chart daily-nya. Kalau mau diganti-ganti silahkan. Nah ini ada ya. Nanti kalau mau jelaskan tentang teknikal kita bikin tema yang lain ya. Tapi kurang lebih begini tampilannya. Ini ada harganya, ini ada volumenya, ya, volume transaksinya, itu ya. Bisa dikepo-kepoin sendiri aja. Ini chart daily-nya. Kalau mau beli, mau transaksi, klik order tadi di sini bisa, ya. Coba kita klik. Nah, masuk ke menu order. Oke, oke. Di sini harga BRI 3.800 ya. Perhatikan Bapak Ibu, sering salah nih nasabah-nasabah, terutama yang baru join ya. Max cash dengan max limit itu beda. Max cash maksimal pembelian dengan menggunakan duit Bapak dan Ibu saja hanya 7 lot. Tapi kalau saya mau pakai duit pinjaman talangan yang disediakan oleh Mirai Asset untuk kita, saya bisa beli BRI sampai dengan 89 lot. Duit saya segini nih Bapak Ibu yang tersedia. Kalau saya beli 7 lot, ya saya klik di sini max cash. Nah, saya hanya bisa beli 2.600.000. Tapi kalau saya max limit ya saya bisa beli sampai 33 juta. Ya, 30 jutanya uang dari Mirai Aset. Terus cara lunasinya gimana? 4 hari maksimal jual sahamnya kalau nggak dijual oleh Mirai Aset. Ya, dijual paksa oleh Mirai Aset dalam kondisi apapun. Kalau nggak mau dijual sahamnya gimana? Top up lagi 30 juta. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi pakai aja di sini max cash. Max sell saya nol karena saya nggak punya saham BRI. Pas order, nah ini juga enak nih. Bapak Ibu yang suka scalping, scalping trading cepet, beli sekarang jual 1 detik kemudian. Waduh, cepet banget ya. Enak banget pakai ini nih, pakai pas order, ya. Tapi tetap saya rekomendasi kalau mau scalping pakai PC, pakai laptop sih. Kalau HP ini ya sekedar kayak tektokan sebentar aja lah, kayak gitu ya. Nah, kalau cara pakainya gimana? Saya klik ini, saya klik ini ya. Eh, Lalu klik, misal saya mau beli di 3.800, klik di sini. Nih, confirm by 7 lot. Nah, saya nggak mau ada tampilan ini lagi, bikin lama.
Centang aja, confirm buy. Dah, masuk orderan saya. Nih, ada tulisan volume 7 lot. Oke. Tapi kok di sini nggak muncul ya? Hah, masih loading Bapak Ibu. Sorry, agak berat jaringan saya. Nah, ini muncul. Saya punya 7 lot. Ya. Withdraw-nya gimana, Cis? Klik lagi. Klik lagi di area 7, di angka 7 ini. Klik yang withdraw. Kalau mau ubah harga, tinggal di ini aja. Weh, weh. Sorry, sorry, sorry. Oh, nggak kena tadi withdraw-nya. Dah ya. Seperti itu, Bapak Ibu. Mm, 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 mm. Sebentar, sebentar. Nggak apa-apa deh. Cara withdraw-nya gitu ya. Klik withdraw. Oke. Ini sepertinya nyangkut karena jaringan saya nih, Bapak Ibu. Atau karena memang aplikasinya lagi berat nih. Nah, terus trade book. Ini kita bisa lihat transaksi hari ini. Si saham BRI ya. Kebanyakan transaksi di harga berapa? Oh, kita bisa lihat secara volume di area 3820. Paling banyak transaksi yaitu 600 juta. 600 600 juta ya ini ya. Nah, 600 ribu lot ya. 251 miliar ya. Bapak Ibu. Broker summary belum muncul, nanti jam 5 baru muncul news tentang ini, tentang si BRI ada di sini. Fundamental ya. Nah, di sini kita bisa komparasikan, enak banget nih. Sudah ada tahun 2022, 2023 kita bisa lihat ya. 2024 belum ada ya. Nah, ini net profitnya berapa, income statementnya berapa gitu ya. History price-nya kita juga bisa lihat di sini terus bergerak. Profile mengenai BRI bisa dilihat di sini. BRI ini adalah perusahaan apa, bla bla bla, alamatnya di mana, ya, full employee-nya berapa, full time employee-nya berapa, ya, gitu ya, kurang lebihnya. Nah, itu sudah di bagian stok sudah ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang masuk ke watchlist tadi sudah ya. Nah, sekarang portofolio ini mah kelihatan portofolio saya. Oke lah, nggak masalah. Oke. Nah, ini portofolio saya. Total aset saya bisa dilihat di sini. Buka aja simbol matanya, ya. Lalu kalau mau deposit, kalau mau tarik dana lewat sini, lihat history di sini, rilis gain or loss-nya bisa dilihat di sini. Kalau kita sudah jual saham bisa dilihat di sini, ya. Nah, ini saham saya ada dua saham ya, BRI, BCA, BRI, Mandiri, oke. Nah, mutual fund ini adalah reksadana. Reksadana yang saya miliki tidak punya, bonds tidak punya juga. Kita bisa lihat aset kita di portofolio. Rilis gain or loss-nya bisa dilihat di sini ya, Bapak Ibu ya. Nah, bisa dicek, bisa diganti-ganti harganya. History juga bisa dilihat di sini. Financial history kita ada transaksi apa bisa dilihat ya, diubah tanggalnya. Gitu portofolio transaction di sini bisa kelihatan histori transaksi saya ya di hari ini masih statusnya nih. Saya beli BRI statusnya masih open. Tadi error ya, lagi error nih si M-Stock nih. Klik withdraw, saya mau withdraw maksudnya. Nah, order send, udah withdraw. Sudah auto order, kalau kita mau bikin automatic order di M-Stock juga bisa, di NeoHot juga bisa, sama saja fungsinya. Bisa diklik aja. Nanti penjelasan lebih lanjut saya jelasin di Maya. Jadi saya terus terang Bapak Ibu, saya nggak pernah pakai automatic order. Ya, saya lebih sering kalau transaksi sendiri, scalping, investing, saya lebih suka. Kalau scalping saya lebih suka tektokan pakai ini saya sendiri, pakai ini, ya, pakai mouse ya. Nah, kalau untuk investing saya selalu swing investing saya selalu pakai GTC, GTC sell, GTC buy, ya. Nah itu saya selalu pakai itu. Saya nggak pernah pakai automatic order. Kenapa? Karena automatic order itu sifatnya ketika
Harga, misal saya pasang BRI di harga 5.000, harga BRI belum menyentuh 5.000. Nah, si automatic order belum masukin pembelian kita. Tetapi kalau sudah menyentuh 5.000, baru dimasukin pembelian kita. Jadi agak sedikit lambat. Beda dengan GTC order. Kalau GTC order saya pasang 7 hari ke depan, di harga 5.000. Nah, setiap jam open market 9.00, si Mirai, sistemnya Mirai si GTC akan masukin orderan kita di harga 5.000. Itu bedanya. Jadi kita antrian pertama. Itu. Saya selalu pakai GTC. Nah, sejak kehadiran Maya, sejak kehadiran Maya, saya sudah tidak pakai lagi keduanya. Gitu, Bapak Ibu. Saya pakainya si Maya aja. Karena si Maya sudah kasih beli maupun jual. Jadi kita nggak perlu setting harga pembelian di berapa, setting harga jual di berapa. Pokoknya semua diatur oleh Maya. Kita hanya atur di awal aja. Tapi sebelum ke Maya, klik menu. Nah, sebenarnya ada banyak lagi nih Bapak Ibu. Ini tadi udah kita jelasin ya, kurang lebih sama. Stok juga sama ya. Order, nah ini ya, sama juga. Portofolio ya, sama. My account, tax report. Kalau mau ganti password PIN bisa di sini. Informasi akun ya, bisa dilihat di sini. Setting ya. Mau pakai yang apa namanya? Ini bisa Face ID atau fingerprint, tentang Maya, tentang Mirai Aset bisa lihat di sini. Dan yang lebih hebatnya lagi adalah ya kita kalau ada kendala, Bapak Ibu kalau misalkan maaf ini saya eh, lagi slow respon ya, mungkin karena ada kerjaan atau cuti atau lagi males ngebales, nggak begitu. Nah, jadi kalau saya lagi slow respon atau saya nggak bisa jawab, selalu saya arahkan Bapak dan Ibu untuk hubungi CS. Hubungi CS kalau nomor biasa makan pulsa banyak Bapak Ibu. Nah, kita sudah tampilkan nih di fitur M-Stock free telepon CS. Ya, silakan. Tinggal masukin aja YPID yang 6 angka Bapak dan Ibu. Masalah akan selesai. Belum tentu sih. Coba aja, dicoba telepon CS. Kalau misalkan Bapak dan Ibu ada masalah, telepon ke CS. Pak, ini kenapa saya tarik dana kok belum masuk dananya? Gitu, misalkan ya. Nah, terus log out deh. Sebelum log out, ada yang mau ditanyakan dulu nih, Bapak Ibu, silahkan. Ayo, mungkin penjelasan saya kurang jelas tadi. Belum ada? Tes, tes. Belum ada? Assalamualaikum Mas Ajis. Ya, siap, Pak Ilham. Tadi saya ngomong Waalaikumsalam. sambil nyetir ya, jadi nggak jelas ya. Cuma tadi disinggung yang ada menu mengenai I- AI ya, AI untuk AI apa tadi yang menjadi M stock tadi itu loh. Maya, robot Maya trading. ya, apa tradingnya AI ya. Itu apakah itu bisa dipakai semacam bahan acuan buat trading scalping gitu Mas Ajis? Oke, ada lagi, Pak? Sementara itu dulu. Terima kasih Sip. Mas. Terima kasih, Pak Ilham. Maya itu dulu sempat ada yang viral, Pak. Saya cerita sedikit ya. Sempat viral dulu robot trading ya. Jadi kita tinggal store duit, apa robot trading itu yang akan muterin duit kita sampai menghasilkan profit ya lumayan lah gitu. Nah, tapi itu dalam bentuk mata uang, forex, apa dalam bentuk gold, emas ya. Dan sampai pada akhirnya ternyata itu fraud, ternyata itu fiktif yang waktu zamannya 2021 apa 22 gitu ya, yang masih booming-boomingnya binomo, binomo juga ketangkep, robot trading juga ketangkep gitu. Ya, saya harus akui saya juga korbannya gitu. Nah, tetapi si Maya ini, Pak, si Maya ini sangat jauh dari kata eh, apa ilegal, fraud atau apa fiktif. Karena apa? Karena kita sendiri yang setting. Kalau kita nggak setting, kalau kita nggak pilih sahamnya, kita nggak setting sendiri, ya nggak akan dikelola sama si Maya duit kita. Caranya gimana? Nah,
Nanti saya jelasin. Tapi pertanyaan tadi Pak Ilham, maaf, baru saya jawab sekarang. Tapi pertanyaan tadi Pak Ilham, bisa nggak dipakai untuk trading? Bisa. Untuk scalping bisa nggak? Bisa. Tapi pilihan sahamnya masih terbatas, Pak Ilham. Jadi untuk Maya sendiri baru LQ45 aja. Hanya saham-saham, ya bisa saya bilang saham-saham blue chip lah, yang bisa digunakan menggunakan si Mbak Maya ini kalau saya bilang. Jadi belum bisa untuk saham-saham gorengan seperti pokoknya di luar LQ45 lah, yang volatilitasnya naik turunnya cepet gitu belum bisa. Tapi kalau kayak beli saham Goto, saham Bukalapak, nah bisa karena dia masuk kategori LQ45. Dipakai buat trading bisa nggak? Time frame-nya bisa lebih cepat nggak kayak scalping? Bisa. Oke, kita mulai. Semoga waktunya cukup ya. Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan di apa unmute atau tulis di kolom chat sambil saya jelasin Maya. Nggak apa-apa, potong aja. Kita diskusi santai. Klik Maya, oke? Nah, di sini saya belum memiliki apa namanya Maya, sorry, saham ya yang dikelola oleh si Maya ini. Ini maksudnya apa sih, Jis? Ini masih nol karena saya belum ada dana kelolaan yang dikelola oleh si Maya. Market netral ini adalah bot atau settingan eh, default dari Mirai Aset atau bahasa apa ya bahasa gampangnya adalah Bapak Ibu kalau yang baru maaf baru pemula pakai Maya baru aja nih pakai Maya pakai aja nih market netral, klik langsung market netral, dah langsung alokasiin duit yang tersedia saya 3 juta, saya mau alokasiin 1 juta, tinggal pilih sendiri. Misalkan saya mau alokasi saham ISAP, ini asal aja ya Bapak Ibu ya jangan diikuti. Dah, saham ISAP. Oke, kita langsung klik run backtest. Sebelum klik run AI, sebelum kita suruh Mbak Maya ini bekerja, kita lihat dulu nih histori Mbak Maya selama beberapa hari ke belakang. Saya mau bikin 3 bulan. 3 bulan ke belakang untuk saham ISAT, Mbak Maya bisa menghasilkan profit berapa sih untuk saya? Coba run backtest. Nah, kita lihat dulu nih histori Mbak Maya di 3 bulan ke belakang. Ternyata untuk saham ISAT, ya Bapak Ibu ya, untuk saham ISAT, dia menghasilkan loss rugi sebesar 13% kalau kita pakai si Maya 3 bulan sebelumnya. Nah, dia menghasilkan loss 13%. Total 133.000 dengan alokasi dana tadi 1 juta, ya, alokasi dana saya. Jadi saya rugi ya 13% dari 1 juta itu. Win-loss ratio-nya memang 75%, tetapi sekali dia cut loss-nya gede. Rata-rata sekali deals-nya adalah 4 kali. Jadi si Maya selama 3 bulan ke belakang berhasil tektokan jual beli selama 4 kali. Rata-rata transaksinya minus 33.000. Ini jangan terlalu diperhatikan sih kalau ininya, ya. Lalu frekuensi transaksi yang dipakai chart ya, yang dipakai adalah 5 menit. Lalu indikator entry-nya dia pakai stokastik RSI dan RSI. Oke. Jadi si Maya itu membeli saham ISAT ini berdasarkan indikator stokastik dan RSI. Jadi ketika stokastiknya berada di bawah ya si Maya beli. Gitu Bapak Ibu. Ketika si Maya mau jual, kita perintahkan jual ketika harga saham sudah untung 3,88% atau minus sebanyak 20%. Sehingga kalau kita lihat di sini, oh dia ada 4 kali berhasil melakukan 4 kali transaksi. Jadi si stokastiknya ini berada di support atau di bawah, berhasil ngebeli di area bawah sebanyak 4 kali dan menghasilkan profit ya 3%, tapi ketika cut loss-nya gede banget 20%. Nah, detail transaksinya si Maya, oh kita bisa lihat di sini. Dari tanggal 4 Desember ya, dia berhasil beli. Lalu dia berhasil jual juga nih.
Nah, plusnya kurang lebih sekitar 3%-an, 3,88. Berhasil beli lagi, berhasil jual lagi. Tanggal 16 Januari dia berhasil beli, lalu dia berhasil beli lagi, tapi dia jualnya dalam kondisi rugi. Ya. Nah, dan begitu ini juga ya. Jadi Bapak Ibu, kalau baru pertama kali menggunakan Maya, pakai saja ini Bapak Ibu, bot atau market netral. Monggo silakan Pak Ilham. Pakai saja ini nih market netral karena settingan baik itu dari segi indikator, dari segi yang lain-lain ya, si Mirasid sudah bikin. Jadi Bapak Ibu tinggal tulis saja sahamnya berapa, alokasi dananya berapa. Tiap saham pasti beda-beda hasilnya. Oke ya. Nah, terus kalau kita, Jis, saya udah canggih, Jis, saya kan ngerti teknikal, saya nggak biasa pakai stokastik, saya biasanya pakai Bollinger Band, MACD atau yang lainnya ya. Oke, saya mau setting sendiri nih Maya saya, si Mbak Maya saya. Create AI atau Create AI yang di bawah boleh. Duit saya 3 juta, saya mau beli eh saya mau BRI bosen ya, Bapak Ibu ya. Telkom deh ya. Telkom nih. Alokasi saya 1 juta. Nih 1 juta ya. Terus sudah continue. Oke, ini agak ribet nih Bapak Ibu. Tapi semoga bisa menjawab. eh Tadi alokasi saya 1 juta. Base order limit, biasakan ya Bapak Ibu ya. Ini ada simbol tanda tanya kecil. Kita klik. Nah, ada penjelasannya di sini. Percentage is fund allocation used for this first order. Orderan pertama, ya, orderan pertama itu alokasi kita berapa? Tadi dari 1 juta, saya mau alokasiin hanya 50% aja. Jadi pembelian pertama Maya itu maksimal 500.000. Bukan maksimal, harus 500.000. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi nggak bisa 100.000 satu lot dulu nggak bisa. Pokoknya maksimal 500.000 ya. Dari 1 juta tadi. Ingat ya. Sorry, yang bagian atas entry order type tetap aja market, jangan limit. Market aja ya. Penjelasannya kenapa nggak limit, Jis? Ya sama aja kayak Pak di ini ya, di apa Neohots ya, atau di market gitu. Coba klik yang simbol tanda tanya ini. Ya, base order type, dynamic, static, tetap aja static Bapak Ibu. Jadi ketika misalkan alokasi saya 1 juta, Maya sudah menghasilkan untung 1.050.000. 50.000-nya nggak dipakai lagi oleh Maya. Yang dipakai hanya 1 juta. Kayak gitu. Tapi kalau dynamic, 1.050.000 yang dipakai si Maya. Semoga bisa dipahami. Extra order. Nah, ini juga nih. Jadi, saya mau si Maya itu kan alokasi saya tadi kan 1 juta ya Bapak Ibu ya. Pembelian pertama hanya 500.000 maksimal. Lalu ketika harga sahamnya turun, saya suruh Maya untuk beli 1 kali aja. 1 kali lagi dengan sisa dana 500.000 saya. Paham? Ya. Jadi saya tulis ini satu satu aja ya. Nah, sisa dana 50%. Oke. Boleh mau average down atau beli di bawah 2 kali boleh. Saya 1 kali aja. Minimum price gap ya. Nah, jadi pembelian pertama misalkan di harga 5.000, saya mau Maya beli lagi pembelian kedua saya ketika harga sahamnya turun 5%. Dia average down si Maya. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, lalu trading frekuensi saya bikin 5 menit supaya apa? Supaya si Maya ini lebih cepat eksekusi belinya. Tapi kalau 15 menit lamaan, jarang terjadi transaksi. Jadi si Maya ini jarang bekerja kalau saya bilang. 5 menit aja. Valid yang mana sih, Jis? Lebih enak yang mana? Ya sebenarnya kalau yang lebih rendah resikonya adalah trading frekuensi yang 1 hari. Tapi bisa jadi dia tidak melakukan transaksi sama sekali. Gitu. Maka saya mau ya sedikit-sedikit resiko lah. Gitu ya. 5%. Sudah? Continue. Nah, tadi yang saya bilang.
Add indikator, saya mau beli, sorry, saya mau pakai Bollinger Band dan saya mau pakai MACD. Bis, sorry, baru ada 6 indikator yang bisa kita gunakan di Maya. Dari banyaknya indikator, baru bisa kita pakai 6. Nah, sesuaikan aja. Bapak dan Ibu mungkin lebih mengerti, oh, Jis, saya suka pakai stokastik. Mat, saya lebih suka pakai stokastik gitu ya. Silakan, pakai aja stokastik ya, RSI atau MACD. Ya, ini saya sebagai contoh aja nih, Bollinger Band dan MACD. Indikator triggernya, kalau saya klik satu kali, satu banding dua, maka ketika si Bollinger Band bilang, ya beli, karena harganya sudah di bawah. Tapi MACD bilang, no, 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 belum di bawah. Ya tetap kebeli. Si Maya tetap beli. Tetapi kalau saya bikin dua-duanya, ya MACD dan Bollinger Band harus bilang, iya beli dulu. Dua-duanya harus sepakat dulu. Kalau salah satunya nggak setuju, ya nggak akan dieksekusi beli. Itu ya kurang lebihnya Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita mau hapus bisa di sini. Dan kalau kita mau setting, ini apa sih Jis? Ya, time frame-nya. Time frame pergerakannya 20 hari dan dua ini ya, Bapak Ibu. Kalau mau diganti-ganti, klik yang ini nih, simbol ini nih ya. Nah, periodenya bisa diganti di sini ya. Saya bukan anak, saya bukan orang teknikalis banget Bapak Ibu. Jadi saya eh, sebagai investor umum aja yang sering menggunakan Bollinger Band dan MACD gitu ya. Nah, saya mau salah satu aja nih. Kalau ke trigger salah satunya si Maya langsung beli. Klik continue. Oke, opsional ya. Saya bisa pasang take profit secara mandiri. Misalkan saya bikin 4%. Cut loss-nya saya bikin 10%. Jadi ketika harga sahamnya naik 4%, pembelian pertama tadi 500.000, terus naik 4%, si Maya langsung jual. Oke, pembelian pertama tadi 500.000, terus turun 5%. Si Maya ngebeli dulu nih, beli dulu nih saham yang menggunakan dana yang sisa alokasi dana saya tadi. Gitu ya, Bapak Ibu. Lalu turun 10%, baru di cut loss sama si Maya gitu. Atau kita kosongin bisa nggak? Bisa. Nih, jadi kita pakai yang bawah aja. Jadi kita berdasarkan indikator aja nih, Bapak Ibu. Saya mau masukin lagi. Tadi saya pakai Bollinger Band. Sekarang untuk exit conditionnya nih ya, exit conditionnya saya mau pakai yang stokastik dan RSI ya. Nah, jadi saya mau pakai salah satu aja nih. Kalau misalkan stokastik bilang jual, ya harus kejual, harus dijual sama si Maya gitu. Jadi tadi ya saya pakai Bollinger Band untuk beli. Bollinger Band bilang beli di bawah. Harganya sudah di area support nih, beli. Terus ketika harganya sudah berdasarkan stokastik sudah berada di area resisten, di area atas stokastik, ya otomatis langsung kejual. Gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga bisa difahami. Oke. Minimum profit for indicator trigger ya. Ah, jadi walaupun si stokastiknya bilang ngejual ya tapi harus ada target price atau target profit yang harus kita capai gitu ya Bapak Ibu. Saya mau bikin 5%. Jadi kalau misalkan si stokastik memang sudah berada di atas, memang sudah suruh beli, tapi minimum profit indikator triggernya belum mencapai 5% atau floating profit saya belum mencapai 5%, ya belum dijual gitu ya. Sebenarnya sama aja dengan yang di atas ini gitu. Bisa nggak Jis kita pasang dua-duanya? Kita pasang take profit sendiri 5%, sorry, take profitnya 4%, lalu cut loss-nya 10%, lalu saya juga pakai ini. Di sini kita tulis 5%, bisa nggak? Bisa. Lalu si Mayat apa? Pakai yang mana nih? Ya pokoknya yang duluan ke eksekusi lah sama si Maya. Kalau duluan 4%-nya ya pakai 4% dijual. Tapi kalau enggak ya sabar aja gitu.
Disable AI. Kalau kita tulis satu di sini, maka ketika si Maya gagal, sorry, ketika si Maya berhasil eksekusi jual, tapi dalam kondisi rugi, satu kali, maka AI kita langsung dinonaktifkan, tidak berjalan lagi. Kalau kita bikin dua kali, ya si Maya kita kasih kesempatan dua kali percobaan. Kalau lu cut loss lagi dua kali, ya sudah, stop. Gua nggak suruh lu jalanin saham yang sama, gitu ya. Saya mau terus berjalan. Biarinlah, saya percaya pokoknya sama Maya, gitu ya. Biarin, walaupun cut loss nggak apa-apa deh, gitu. Stop AI after current deal ends. Jadi ketika saya centang ini, current deal, ketika sekali si Maya berhasil ngejual, otomatis akan terstop. Mau itu profit, mau itu loss, otomatis si Maya langsung stop, tidak melakukan transaksi lagi. Gitu. Saya nggak mau. Saya mau terus berjalan si Maya. Auto close open position. Kalau saya centang ini, jadi setiap jam 4 sore, otomatis langsung dijual sama si Maya dalam kondisi apapun. Saya nggak mau, karena saya sudah punya settingan 4% dan 10%. Nah, sebelum kita continue, klik run back test. Selalu ya Bapak Ibu ya. Saya selalu juga pakai yang 3 bulan. Kenapa nggak yang 1 hari ya? Boleh-boleh aja kan ini untuk histori selama beberapa hari ke belakang. Histori aja nih Bapak Ibu. Klik run back test. Nah, kalau histori selama 3 bulan ke belakang dengan saham Telkom ini, maka saya menghasilkan return minus Rp3.000 dari 1 juta atau 0,3%. Terjadi transaksi 6 kali, rata-rata transaksi ya 500 minusnya, ruginya, bla 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 bla. Detail, nah ini chartnya ya. Sekali berhasil, gagal, berhasil, berhasil, gagal, berhasil. Gitu. Tapi faktanya adalah tetap minus. 4 kali menang, 2 kali kalah, tapi tetap endingnya kalah. Gitu ya Bapak Ibu. Detail trade. Nah, kita bisa lihat di sini, oh 28 November jual 3 Desember. Kayak gitu ya. Terus-terusan sampai dengan saat ini. Oke. Nah, oke. Kita sudah run back test. Oke lah, nggak apa-apa lah. Kalau historinya dia jelek, kan memang harga saham, kalau kita lihat ini turun-turun-turun terus ya. Tapi kan saya bilang, dibilang berada di area support. Iya, di area support saat ini semua saham-saham, terutama blue chip. Tapi bisakah turun lagi gitu ke sampai ke basement ya, ke lantai basement? Bisa aja Bapak, Bapak Ibu, tergantung berita yang terjadi di luar sana, berita ekonomi baik di domestik maupun di internasional ya. Karena tadi balik lagi yang awal saya share ya, eh, kita dikepung sentimen negatif nih sekarang, jadi wait and see aja dulu. Tapi nggak masalah, tetap saya akan jalankan si Maya. Continue. Kostum AI satu, kostum AI Telkom. Oke, saya telah mengerti. Sorry, Create AI. Oke, Create AI. Nah, ada keterangan di sini. Aktif selama 3 bulan ke depan. Jadi selama 3 bulan, kalau kita nggak utak-atik, ya si Maya akan bekerja terus untuk kita. Robot tradingnya akan bekerja terus untuk kita. Ya, masalah hasilnya seperti apa? Ya harapan kita adalah IHSG eh, saat ini sudah di bottom dan besok akan naik lagi. Gitu sehingga saham-saham blue chip, salah satunya adalah Telkom juga ikut naik. Dan si Maya bisa menghasilkan profit untuk kita. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini sudah muncul. Nanti kalau sudah ke trigger, nanti akan muncul di sini. Ke trigger itu dalam arti si Maya sudah berhasil melakukan pembelian. Muncul di sini. Kita bisa lihat di sini, ya, alter history-nya juga bisa kita lihat di sini. Telkomnya bisa kita klik, trade history bisa kita lihat di sini. Nanti akan muncul di sini. Floating profit and loss-nya juga bisa kita lihat di sini nanti. Kalau mau tidak, kalau mau di nonaktifkan Maya, tinggal klik aja eh, apa namanya inactive AI, ya, kita klik. Atau kalau mau
saya mau ganti saham. Saya nggak jadi pakai robot trading untuk saham ayah. Klik yang tiga garis ini, klik delete AI. Kalau mau edit, silakan diedit. Begitu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan sebelum saya akhiri. Go. Tidak ada? Oke. Kalau begitu, Bapak Ibu, waktunya juga 1 jam sudah berakhir. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah diberikan. Bapak Ibu yang sudah hadir juga terima kasih. Semoga penjelasan dari saya mengenai M-Stock ini bermanfaat untuk kita semua. Bapak dan Ibu, pastinya harapan saya kita semua bisa cuan ya, baik itu menggunakan maya maupun menggunakan trading manual sendiri. Pada intinya adalah cuan ya, Bapak Ibu ya. Jangan khawatir mengenai kondisi portofolio saat ini ya. Mayoritas saya bilang pasti pasti nih semua investor ya jangka panjang pasti portofolionya ada yang merah. Tidak semuanya merah ya, pasti ada yang plus juga. Jadi tidak perlu khawatir, memang sentimennya sedang kurang baik di luar sana, tapi kita tidak perlu khawatir karena back to fundamental perusahaan masih sangat bagus, walaupun sedikit mengalami penurunan kinerja dibanding dengan kuartal sebelumnya ataupun dengan tahun sebelumnya, tetapi dia masih menghasilkan profit yang cukup besar, terutama di saham-saham eh, apa, terutama di saham-saham yang blue chip ya, menghasilkan profit yang cukup besar, membuat perusahaan itu pasti akan membagikan dividen ke para pemegang sahamnya. Jadi tidak perlu khawatir portofolio kita lagi dalam kondisi floating loss. Yang penting nanti biasanya sih di bulan 4 bulan 5 ya, rata-rata perusahaan membagikan dividen. Yang penting nanti kita dapat tersenyum dengan dividen yang kita terima. Karena suatu saat kan harga sahamnya pasti akan naik lagi karena kinerjanya masih bagus gitu. Saat ini memang lagi tidak baik karena asing banyak keluar. Saat ini kita masih dikuasain oleh asing nih. Jumlah investor ya banyak kita, tapi secara dana ya tidak bisa kita pungkiri masih lebih banyak asing. Gitu aja Bapak Ibu. Terima kasih. eh Bertemu lagi dengan edukasi saya berikutnya. Stay tune aja di di grup maupun nanti saya japri ke Bapak dan Ibu. Semoga edukasi kali ini bermanfaat untuk kita. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu. Bye.